teman-teman wartawan yang baik hati dan budiman, serta senyumnya manis dan lebih menabung. Gimana kabarnya, semua baik-baik ya? Baik. Ya. Terima kasih sudah mampir ke sini untuk dengerin sedikit cerita kebahagiaan kami. Jadi saat ini seperti yang Dokter Benny bilang, saya sudah hamil, mau 11 minggu besok ya. Dan ya prosesnya lancar. Kami hamil dengan proses bayi tabung atau yang disebut IVF. Dan ya ini merupakan pengalaman luar biasa ya buat kita berdua, karena melewati setiap langkahnya itu luar biasa sekali, dengan rasa syukur, dengan proses yang lumayan ini ya kita terus berdoa, dan ternyata Tuhan juga punya jawaban yang indah dan baik buat kita berdua. Kita diberikan apa sebutnya, cabang bayi ya, kalau belum anugerah ya, kita diberikan kehamilan ketiga ini. Dan saat ini keadaannya juga sehat, sesuai. Jadi ya kita senang banget, happy gitu. Dan ya semoga proses kehamilan ini bisa berjalan lancar, sehat sampai melahirkan nanti. Semoga bisa menjadi anak yang baik, yang sayang orang tua, yang bertanggung jawab, yang bisa menjadi yang terbaik lah buat dirinya nanti gitu. Ada tambahan dari Papa Vincent? Udah lengkap nih teman. Tapi yang pasti proses ini kan mungkin tidak akan tercapai kalau dokternya nggak jago ya. Jadi terima kasih juga aku mau ucapin buat Dokter Benny, buat Nurul IVF Surabaya, buat Nurul IVF Indonesia, buat semuanya yang membantu proses ini selancar ini dan semenyenangkan ini gitu. Ya Kak, untuk perbedaan masa trimester pertama gitu ya, yang ngidam-ngidam gitu. Bedanya sih dulu waktu anak pertama El dan Don, yang kedua itu tetap ada mual, tetap ada masuk anginnya tetap ada. Tapi yang kali ini nih terasa lebih fantastik, bombastik ya. Jadi hampir tiap hari itu aku nggak nafsu makan, terus kayak mual, muntah-muntah gitu. Inilah suamiku yang sabar menghadapi gitu, support juga. Jadi ya sampai di hari ini sih udah ngelewatin apa ya, berat-beratnya sih. Kemarin tuh sempat juga kayak bed rest, istirahat di tempat tidur, soalnya ngerasa lemes banget kan, mual-mualnya gitu, karena nggak nafsu makan gitu. Bedanya sih itu, yang kali ini lebih sensitif gitu. Ya, tapi untuk makanan sendiri ini nggak sih perlu ekstra gitu? Enggak sih, justru karena aku kan nggak ada nafsu makan nih, jadi kayak nggak tahu mau makan apa, nggak mau makan gitu. Kayak justru jadi apa ya, jarang minta apa-apa ya. Jadi lebih ke makanan yang nggak bikin cepet enak atau mual sebenarnya. Jadi yang berat-berat mungkin menghindari, dan yang ringan-ringan tapi sering makan kayak gitu. Karena biasanya kalau dia yang sama baby down, seporsi bisa habis. Mual ya paling mual-mual dikit tapi nggak sampai muntah lagi. Nah kali ini makan setengah, muntah. Jadi itu kita juga konsultasi sama Dokter Benny. Dan alangkah baiknya ya kita makan, dia makan tapi dikit-dikit tapi sering. Dan cari makanan yang memang makanan yang nggak terlalu ya berminyak atau yang bikin enak atau mual kayak gitu sih sebenarnya. Dan kalau buat makanan yang ekstra-ekstra mungkin yang dimaksud dengan kayak dibutuhkan buat nutrisi atau enggak, itu sih enggak, karena so far sih bayinya, embrionya itu sehat.
Jadi ya makanan juga kita jaga sih, jangan terlalu yang berlemak atau yang nggak sehat. Jadi lebih ke buah, juga masakan di rumah dibandingin kita beli di luar gitu sih. Mengapa ingin hamil lagi? Karena pengen punya bayi yang sionya naga ya. Awalnya itu harapan kita berdua gitu. Terus jadi awal-awalnya tuh dimulai dari Januari 2023 itu kita berdua ceritanya punya rencana pengen banget punya bayi kembar gitu. Terus saat itu pas banget di acara ulang tahun aku tuh ada temanku yang kebetulan pasiennya dokter Benny juga. Nah kata temanku, coba ya aku hubungi dokterku gitu. Nah pas banget kebetulan dokter Benny saat itu ada di Bali, karena waktu itu kan kita masih domisili Bali. Nah ketemulah aku sama dokter Benny, kita ngobrol-ngobrol soal bayi kembar, mudah-mudahan bisa lahir di tahun naga gitu. Tapi ya mungkin dengan penjelasan dokter, dokter juga nggak langsung kayak oh ada pasien nih apapun keinginannya kita wujudkan, nggak begitu. Dokter juga bijaksana, dokter kasih tahu ke kita berdua kalau begini loh, kalau punya bayi kembar di usia saat ini kemungkinan bisa A, B, C, D gitu. Nah kita kan sebagai orang tua juga kita pasti ingin yang terbaik buat anak kita gitu. Jadi akhirnya singkat kata kita urungkan niat kita untuk punya bayi kembar. Jadi setelah itu kita coba secara natural, oke kita coba secara natural untuk punya bayi, nggak usah kembar gitu, normal aja gitu. Kita coba sampai momen dimana masa untuk hamil anak naga ini udah mau berakhir gitu. Jadi saat itu kita berpikir, wah ini kita apakah kita memang jodoh untuk punya anak IVF dari dokter Benny ya, karena kita udah coba berusaha tapi memang belum dapat. Akhirnya kita berdua hubungin lagi dokter Benny, kita konsultasi lagi, kita tanya dok, cita-cita kita pengen punya anak naga masih ada gitu, tapi mungkin nggak perlu kembar gitu, cukup satu anak gitu. Gimana dok, apa kita bisa masih cukup nggak nih dok untuk HPL di tahun naga ini? Dokter hitung waktu itu ya dok, dan ternyata masih pas banget, udah ending-endingnya gitu. Jadi udah langsung aja kita mulai waktu itu prosesnya gitu di tahun 2024 awal. Dan ya udah sampai hari ini prosesnya berjalan lancar dan sudah hamil gitu.